Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Bapak semuanya, pada hari ini kita melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan materi hakikat sholat. Sebelumnya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Anda semua dapat menjelaskan pengertian sholat. Yang kedua, Anda dapat menghafal dalil Al-Quran tentang perintah sholat. Dan yang ketiga, Anda dapat menuliskan ketentuan pelaksanaan sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya yang keempat, Anda dapat mempraktekkan tata cara pelaksanaan sholat dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita ialah Anda dapat menyebutkan apa saja hikmah sholat dalam kehidupan kita. Baik, kita masuk kepada materi apa itu sholat. Sholat secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Adapun dasar atau dalil perintah kita untuk melaksanakan sholat dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat ke-45. Jadi kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dalam ayat ini Allah perintahkan, laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan kemungkaran. Selanjutnya kita harus tahu ketentuan pelaksanaan sholat. Nah, mengenai sholat ini ada syarat. Ada 2 syarat, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Apa saja syarat wajib sholat itu? Nah, yang pertama, syarat wajib sholat ialah beragama Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berusia sudah mencapai baligh. Nah, menurut para ilmuwan dikatakan baligh itu adalah ketika kita sudah berumur 12 tahun atau laki-laki sudah bermimpi basah atau perempuan sudah datang haid. Dan yang terakhir syarat wajibnya adalah berakal, sehat, bukan gila. Lalu bagaimana dengan syarat sah sholat? Syarat sah sholat itu yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat sholat. Dan yang ketiga, tentu syarat sahnya adalah menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Itu syarat sah sholat. Lalu mengenai rukun sholat atau ketentuan pelaksanaan sholat, ada rukun-rukun yang tidak boleh tinggal.
Apabila tertinggal salah satu rukun, maka sholat tak sah. Apa saja rukunnya itu? Rukun yang pertama ialah berdiri, ya, jika mampu. Kalau tak mampu boleh duduk atau berbaring. Tidak bisa duduk, boleh berbaring atau tidur. Yang kedua, takbiratul ihram. Nah, yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Keempat, ruku dengan tumanina. Selanjutnya, iktidal dengan tumanina. Lalu sujud dengan tumanina. Duduk di antara dua sujud. Duduk akhir. Lalu membaca tasyahud akhir. Membaca salawat atas Nabi. Lalu membaca salam kanan dan tertib. Nah, itu rukun-rukun di dalam sholat yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan ada lagi, dalam ketentuan sholat itu ada yang sunnah di dalam sholat. Apa itu? Nah, ini banyak poinnya. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Itu sunnah sholat. Apalagi bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu apalagi mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Membaca iftitah setelah takbiratul ihram. Membaca ta'awuz sebelum basmalah. Mengeraskan bacaan pada salat yang termasuk jar atau keras. Dan melembutkan bacaan pada salat yang termasuk sir atau lembut. Itu sunnah salat. Lalu apalagi membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Selanjutnya sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Membaca takbir ketika turun dan bangkit setelah ketika bangkit dari ruku. Lalu ketika bangkit dari ruku membaca Samiallahu liman hamidah. Lalu membaca Rabbana lakal hamdu. Itu sunnah di dalam salat. Lalu apalagi meletakkan dua tangan di atas lutut, membaca tasbih, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, duduk iftiras, lalu duduk tawaruk, dan membaca salam kedua ke kiri. Nah, itu sunnah di dalam salat. Nah, anda semua, ada yang perlu kita perhatikan di dalam salat supaya salat kita tidak sia-sia. Apa itu hal-hal yang membatalkan dalam salat? Ini perlu kita perhatikan. Yang pertama apa? Berbicara dengan sengaja. Banyak melakukan gerakan di dalam salat, lalu berhadas, lalu menempel najis ya pada badan, pakaian, tempat salat, terbuka aurat, lalu mengubah niat, berpaling dari kiblat, makan dan minum ketika salat, tertawa dan murtad. Itu hal-hal yang membatalkan salat kita. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan salat? Nah, seperti yang rukun tadi, berdiri tegak lalu dipasang niat. Niat salat apa? Niat salat subuh. Usalli farda subuhi rakataini, imam atau makmum lillahi ta'ala. Nah, lanjut takbiratul ihram. Setelah itu lalu berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah. Lalu apalagi membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca ayat Al-Quran. Nah, ruku dan sampai kepada salam. Nah, itu tata cara dalam pelaksanaan sholat. Nah, lalu apa hikmahnya? Apa manfaatnya dari kita sholat? Nah, ini perlu kita ketahui. Pertama, hikmahnya itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu adalah sikap hati yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memberikan ketenangan dalam diri, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, salat itu hikmahnya adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin Ananda semuanya, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari. Insyaallah minggu depan akan kita masuk kepada materi yang baru, yaitu tentang zikir. Mungkin sekian dari Bapak cukupi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.